Hello guys, welcome to Action Everyday Question. Action Everyday Question proudly present. Saya namanya adalah Dava Rifki, berasal dari semester 2, berasal dari kelas E dan dari penyiaran. Kalau orangnya gimana? Sebenarnya nothing tulus saya sih untuk hidup, karena gue bercita-cita untuk menjadi seorang bajak laut. Kalau gue kenalin namanya Ziani dari semester 2 kelas E, lebih tepatnya, dan dari penyiaran juga. Gue tuh orangnya gimana sih? Gue itu orangnya gak banyak-banyak ya, gengsian. Kelas E juga? Iya, sama. Oh. Halo semuanya, gue Dias. Gue semester 2 dari prodi penyiaran. Gue orangnya gimana ya? Aku tuh suka pakai baju nabrak. Ya oke. Kata dia, gue suka pakai baju nabrak. Kenalin, nama gue Ilyas, gue dari semester 2 prodi broadcast. Terus gue itu suka pakai baju hitam sampai dia marah. Hitam terus. Halo, kenalin gue Sarah, gue dari semester 4 broadcasting. Gue itu orangnya simple, mau sat. Halo guys, perkenalkan nama gue Indra, gue dari prodi broadcasting dari semester 4. Gue itu orangnya ya gini, udah gini-gini aja. First impression, ini dia kayak bocah wibu. Awal-awal gue ketemu di kampus tuh kayak diem doang, kayak tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Jadi gue ngecap dia wibu. Dia judes, mukanya judes banget sumpah, bener-bener jutek. Lihatnya dari mana udah kelihatan. Tapi katanya orangnya baik. First impression dari aku dulu. Kalau dari gue sih first impressionnya kalau pertama ke Ziani itu adalah bukan sirik, dalam artian kayak gue pertama kali lihat adalah dia tuh punya by the way kita tuh mention pertama karena gelang dan cincin. Gelang pas waktu itu kayak gue juga punya gelang, lu jangan seorang-orang doang yang punya gelang, saya bisa pakai cincin. Gue di kampus ini belum lihat dong, terutama di penyiaran nih, kayak belum ada yang pakai cincin di angkatan gue. Terus gue lihat ups, gue juga punya, jangan lo sendiri di orang yang punya. Tapi lama-lama kayak, tapi itu bukan yang sirik gitu, tapi kayak mau jadi ngobrol gitu, kayak lo beli di mana. Itu sih untuk persen-persennya jatuhnya cukup tertarik karena fashionistanya, begitu. Kalau gue sendiri, first impressionnya ke orang ini, ya karena sama mention gelang juga. Terus tapi gue nggak mikir kayak dia, kayak orang ini nih, si bawang merah ini. Terus kayak gue tuh mikirnya, gila ya dia pakai gelang gitu juga. Maksudnya kayak selama masuk kuliah, terus kayak gue nggak pernah ngeliat ada yang pakai gelang gitu loh. Terus kayak dia yang pakai, terus akhirnya kayak ya udah nanya-nanya, belinya di mana sih. Terus ya udah deh ngobrol. Enggak. First impression gue ketemu Dias tuh orangnya. Di mana dulu? Mas harus detail. Ayo dah. Di PKKMB. Iya PKKMB. Dia tuh apa ya? Loli lah. Tahu Loli gak? Tahu Loli gak? Nggak tahu ya. Dia tuh orang Loli. Terus kecil. Idaman banget lah, jadi ya itu first impressionnya. First impression gue ketemu Ilyas tuh bukan ketemu sih, lebih di grup gitu, grup broadcast kan, grup BC. Pada ngeceng-cengin gitu tiba-tiba Ilyas Dias gitu, sama-sama Yas gitu. Terus pas itu apa sih sebelum PSB 2 apa sih? Technical meeting. Pas technical meeting itu udah mikir nih kayak, mana sih orangnya Ilyas? Yang mana sih Ilyas? Bisa aja sih sebenarnya. Soalnya pas muncul kayak botak sih sama kayak yang lain gitu. Kita mulai dekat kapan? Jadi gini. Iya, kita mulai dekat tuh pas ada tugas apa yang di rumah dan. Iya, jadi sebenarnya tuh udah deket sama dia tuh dari pas PSB 2, tapi deketnya masih yang teman gitu loh, masih sekedar teman. Soalnya waktu itu juga se-circle kan gitu. Iya. Se-circle gitu. Terus ya awalnya masih ya udah teman-teman. Pas bikin itu apa tugas PSB 2 yang iya, apa sih yang market produksian? Ya? Market Bukan yang
Ya itu kan pas PSB 2, abis itu. Wah pas syuting. Iya, pas syuting itu udah mulai deket tuh, soalnya gue sering nanya-nanya ke dia soal produksian dan lain-lain. Terus. Ya udah. Sebenarnya tuh gue udah tahu dia suka sama gue dari zaman PSB 2. Dia udah confess juga, tapi gue tolak. Terus habis itu ya udah ngalir aja. Jadi tuh mulai deketnya karena waktu itu inget banget duduknya depan belakang, terus ngobrolin kayak biasa lah mutualan Instagram, terus ternyata dia di follow sama temen SMA gue, terus kayak sama-sama kaget gitu, haha gitu kak. Iya kayak, terus lanjut. Maaf kayak nanya-nanya gitu ke dia, terus kayak, loh kok bisa kenal sih, kak bisa kenal kayak gitu, kak bisa kenal si ini sih gitu, terus kayak dia sama-sama kaget juga, terus ya udah sehari setelahnya. Iya sih, itu bener juga kata Ziani. Kayak soalnya bener-bener by the way, gue tuh nggak pernah mau mutual gitu loh. Kayak gue tuh nggak pernah Instagram gini, tapi dia ngajak ngobrol kayak kok malah bukan nyambung jatuhnya, kayak kagetnya karena follow-followan itu sih untuk pertama kali kenal dan converse ya. Tadi kan dia converse. Itu nggak sempat we have denial denial apa sih bahasa Inggris? Kayak iya, fase-fase denial kayak tidak suka ini mah hanya biasa. Soalnya tuh dulu dia kayak, gue tuh selama deket sama dia kayak gak bisa bilang itu PDKT karena iya pas we have done PDKT itu karena ngerasa PDKT itu iya karena emang temenan kayak temenan biasa doang gitu loh. Terus kayak gue mikirnya oh ini orang bakal jadi partner dulu gue nih di kelas gitu. Terus ternyata dia kontes dulu. Iya itu kontes duluan gue. Mulai dekat kapan nih itu ya? Semester 3 deh kayaknya, semester 3 mau ke 4 yang confess duluan, believe it or not, saya duluan yang suka duluan. Ya emang Iya. Oke. Ingat gak? Inget sih dikit doang tapi. Apa? Jadi first date-nya tuh ada di mana ya? Di Blok M atau di mana sih? Iya, itu kan. Ya di Blok M ya, cuman makan, minum, ngerokok, habis itu cabut. Iya. Udah simple kayak iya bukan itu nggak tahu sih itu benar bukan tapi itulah faktanya kawan-kawan. First date, gue nggak bisa bilang itu first date atau gimana karena ya itu balik lagi yang tadi gue bilang temenan gitu, itu juga nggak disengaja gitu nggak sih? Kalau gini kita bagi dua leg lock, kita bagi dua apa bahasanya, bukan dua fase, maksudnya pas pertama kita mungkin bisa bilang PDKT pas masih mungkin pas lagi deket pertemanan itu yang paling seru 1, 2, 3 mau nggak? 1, 2, 3 lowlight. Bukannya lowlight dulu. Blok M, keripik Blok M. singkong. Krap. Oh iya dia bener deh keripik singkong itu yang itu mention, sabar dulu. Kan lowlight tuh. Iya ada sih Iya, dua-duanya, nah, tapi dua-duanya. itu Tapi yang sering motong kamu dulu first deh. date itu kayak ya emang ke Blok M tapi nggak bisa dibilang itu first date karena emang ya udah temen. Kayak Yang bener jalan yang itu totally random gitu. Itu juga karena tiba-tiba kelasnya tuh dibatalin kan dari dosen, terus bingung, kita sempat berhenti dulu di jalan kayak mau kemana ya gitu, terus akhirnya ya udah Ke Blok M. ke Blok Itu M. untuk first date-nya kayak merasa klop, betul? Date kita jalan doang. Ngedate? Kita nge-explore Jakarta. Iya, kita awalnya ngedate tuh masih niat tuh, kayaknya kita kebagi deh. Kalau kita niat ngedate ya udah kita niat kayak kita ke tempat-tempat yang lagi heboh, tempat-tempat yang emang mengeluarkan budget mahal gitu. Ya intinya nge-explore Jakarta. Iya, tapi kalau lagi Krismon ya udah jalan-jalan aja. Ada Krismonnya. Ada tahu, ada Krismonnya. Ngapain ya? Gibain orang asik sih. Iya. Enggak, kita nggak pernah gibah. Tidak, jangan bikin stigma. Enggak. Biasanya sih kalau kemarin banget ngedate itu kemarin kita bikin itu ya, tas. Karena saya kan mau Bukan bikin tas tapi ngegambar. Iya, ngegambar. Kalau jadi bikin kayak mah buat pabrik. souvenir gitu.
By the way, kita tuh bukan yang kita tuh suka explore juga, tapi kita tuh udah kalau udah nyaman sama tempat yang kita rekomendasi ke temen-temen untuk tempat makan di Jakarta terutama ya. Pertama di Warkopski. Warkopski ada di di Tebet. Itu kita sering datang ke situ. Ya. Kedua, terus kalau makan lagi di Marugame Udon, bebas Marugame Udon mana saja. Tapi Marugame Udon kita di Depok. Margonda situ. Terus yang ketiga, kita ada makan soto tangkar, soto terbaik di bumi. Iya. Bebek, Kisto bebek. Ini bebek nih. Itu jadi itu kita kalau misalkan ngedit kayak ya udah jarang direncanain gitu, kayak iya, bener-bener. lebih ke sering makan bareng aja gitu lah. Abis ini makan apa ya? Bahkan Ini nonton makan pun apa tuh ya? baru gak banyak ya, makan gembul. Lihat, itu sih untuk kalau date-nya. Itu sih. Ini yang tahu. Lu ngerti? Dia pernah berantem. Jatuhnya dibilang berantem, menurut kamu berantem nggak? Cekcok aja sih. Cekcok aja, kita tuh nggak sampai yang sampai nggak sampai kan? Nggak. Paling cuma Kayak- gimana? Iya. Enggak gimana cekcoknya tuh paling apa diceritain ke ini ke pemirsa sobat kreatif. Gak apa-apa kok. Pemirsa action. Ya. Cekcoknya tuh dibilang miskom juga enggak. Cuma ini lebih ke karena gue nya sendiri sih. Biasa sih kayak ya udah penyakit cewek gitu. Iya, mungkin itu. Suka iya gitu kayak Udah. Istilahnya tapi nggak sampai yang ribut-ribut diem-diem gitu enggak, tapi istilahnya ya kita akhirnya ngobrol ya udah gini A gini B, udah itu aja sih. ya itu karena gue nya juga sih ya biasalah cewek yang suka nyari penyakit tuh gimana. Terus dibahas lagi keulang-ulang. Itu sih yang paling yang bikin cekcok, dan ya udah mungkin nggak sampai berantem yang besar-besar banget, paling Jangan. cuma cekcok gitu. Jangan sampai. Iya. Kamu inget? Nggak pernah berantem sih. Yang kamu Cuman inget? kebanyakan miskom. Kayak dia kan orang kemudian ya, kan? Dia orang kemudian. Gue tuh orangnya kayak ya udah. Kamu suka ngejudge. Simpel. Kamu suka ngejudge. Lah ini, Lah kan- gini deh bentuk berantem kayak gini ya guys, gini. Lah kan kepribadian aku tuh INTJ. Terus, Ada judge. Ya wajar dong. ya udah, kamu Jangan ngejudge. Ya intinya nggak pernah berantem. Enggak, kita tuh berantemnya tuh bukan yang gelut. Sebenarnya berantemnya kayak yang lebih kayak cekcok gitu loh. Cekcok tuh sering banget. Tapi ya udah kelar gitu. Soalnya dia tipenya kalau misalnya gue lagi ada masalah atau gue lagi kesel sama dia tuh nggak suka kalau gue diem, ngerti gak sih? Kayak biasanya silent treatment kayak gitu, dia nggak suka banget, langsung dicecer. Kamu kenapa sih, cerita apa? Aku tuh bukan cenayang. Sumpah, ini dia mulu yang bikin problem, tapi mostly gara-gara kurang komunikasi, karena dia sangat susah ya untuk komunikasi. Tapi ya kita apa namanya? Nggak diturutin BM makan kalau dia. Iya, nge-solve-nya ya saya sih yang lebih kayak kenapa. Dia sukanya makan soto, nggak tahu bingung. Ya. Fun fact. -36, 23,5 cm. Ukurannya dia itu nggak pasti, tapi gue tahu jelas sentimeternya. Dia tuh sentimeternya 26, paling besar 26,5 cm. Oh, sorry, 23 sampai 23,5 kan kamu berarti? Iya. Ya, udah betul. Ini mah gampang. Kemarin gue baru check outin dia sepatu. Anjay. Ukuran 41. Kalau dia 38. Gue biasanya nyebutnya kaki ceker karena di bawah 40. Songong. Agak songong emang. Kamu dulu. 35 mungkin. Bener kan? Kaki aku terlihat sekecil itu. Iya. Enggak tahu. Berapa? 38. Ya udah beda 3 doang. Jalan-jalan sih. Ya quality time sih mostly. Oh, kalau dia diajak jalan aja. Dia muter-muter intinya. Enggak, kadang aku masih ngambek. Dia pokoknya jalan-jalan sampai dia nggak ngambek. Ya. Ya.
Gak tahu soalnya gue terus yang marah. Jadi gue gak tahu dia ngapain kalau dia marah. Emang gue pernah marah? Enggak. Oh iya, kalau dia marah tuh gue tinggal minta maaf. Tapi minta maafnya harus yang tulus, yang kayak gue minta maaf. Kenapa? Tadi aku marahin kamu padahal kamu nggak salah. Terus iya aku minta maaf, kamu nggak ngulangin lagi. Ya udah. Jawab. Ya dijelasin aja, mesti kalau kenapa marah segala macem, sama paling di beliin es krim juga termasuk gak? Iya. Iya, itu dia beliin es krim. Kalau misalkan biar dia nggak marah, kelitikin aja keteknya. Gak dikritikin, jangan dikritikin. Biar gak marah. Iya nggak marah. Band kan, D1975 untuk lagunya sebenarnya banyak, cuman awal pertama tuh I'm in Love With You sama Seseri apa itu? Live. Iya, gitu. Everything Be Nice. Iya itu. Kalau misalkan dia, band yang dia suka itu Perunggu. Perunggu dan lagu yang dia suka itu Kalibata 2012. Oke, betul. Kalibata 2012, terus ada Pastikan Rio Akhiri Malammu ini. Betul. Iya. Itu betul. Kalau dia nggak tahu bandnya apa, cuma genrenya sih hip hop. Ya kalau dia dangdut. Apa sih anjir? Bukan. Ya kayak K-pop gitu. Mungkin rock juga bisa. Ya kayak gitulah. Salah. Terus Enggak rock anjir, emang gue metal. pernah sesekali. Kali ada, kali. Oh, kalau dia nggak tahu bandnya tapi lagunya lagu Disney terus. Oh, bener kan? Iya Oke, benar. nice. Iya benar. Nggak tahu dia, gue nggak tahu soalnya gue jarang banget denger di lihat dia dengerin musik kayak apa namanya? Disuruh tebak. Ya aku nggak tahu. Ya udah tebak. Aku juga nggak tahu nama band dan lain-lain. Ya udah tebak aja tebak. Wali. Tebak. Disuruh tebak. Nggak tahu dia, yang gue tahu Lagu. dia pernah denger playlist Spotify gue. Nggak tebak Nggak itu. mau, nggak Udah, tahu. elunya Jepang. Oh Yoasobi, Nah. ya Yoasobi. Nggak tahu pokoknya Bener. lagunya Yoasobi. Ya benar. Yoruni Kakeru kali atau nggak tahu, itulah. Apapun itu Yoasobi saya suka. Ya. Dia katanya sih quality time, tapi itu tergantung duit lagi ya. Kalau nggak ada duit ya udah berubah jadi physical touchscreen. Dia yang jelas itu Boleh diurutin nggak 1 sampai 5 ya? Tapi ini 2 deh. dua. Dia itu yang pertama physical touch-nya, yang kedua acts of service-nya dia tuh. Kalau Ziani itu sama physical touch sama quality time-nya. Itu. Oh ya? Iya. Oh. Physical talk sama quality time. Sama. Sama. Kering. Ya, kenapa? Ah, parah. Karena emang sukanya Karena hitam. emang sukanya hitam. Karena DP-nya putih dan hitam. Karena putih tuh Putih terlalu baik buat dia. karena kan evil. Oh. That's why. Oh. Suka aja sih gue mau warna putih. Nah, kalau ada putih kenapa harus ada hitam? Justru lebih bagus warna hitam. Karena netral aja. Sama putih juga. Puas. Soalnya dia suka hitam. Saya nggak mau ngalah. Maaf Bray, rada jelek. Kenapa hujan? Karena gue sukanya hujan-hujanan bareng dia. Dok, kamu yang bilang kenapa milih hujan? Karena
setiap kita lagi naik motor mau kemana pun pasti hujan terus. Iya, dari pertama kali kenal. Iya, Iya, dari pertama kali goncengan. Sekonyong-konyong gitu. Enggak sih, pertama kali goncengan tuh enggak, tapi Mendung. iya, kayak betul petir kayak gitu. Bareng saya. Iya. Lanjut. Nggak suka hujan. Nanti Dilarang sakit. mandi hujan sama dia. Iya, nanti sakit. Iya, nanti dia sakit. Padahal kita sering banget ya kehujanan. Kamu nggak suka hujan? Nggak mau hujan. Ada alasannya. Nggak suka horor. Dia nggak suka horor. Kalau nonton romantis pun nggak pernah yang romantis banget gitu loh. Mau nggak Pasti mau. ada romantis komedi gitu. Soalnya dia nggak suka horor. Jelek anaknya penakut. Kabar bro? Karena semester 4 udah horor bro. Kenapa horor? Karena semester 4 udah horor jadi kayak ya udahlah. Sama. Horor karena biasanya kalau lagi di rumah makan biasanya nontonnya horor. Itu sih, karena nonton romantis juga jarang. Romantis dia tapi sebenarnya rekomendasi, tapi biasanya romantisnya yang komedi-komedi kayak murder mystery gitu kayak itu ada romantis juga sih. Itu seperti itu. Makasih. Tahu bedanya pasti. Soalnya enakan mie gua. Apaan mie goreng direbus juga? Enakan mie goreng. Cepmek. Kenapa cepet? Apa sih? Yang basah? Iya, nyemek. Hah? Kenapa mie kuah? Enak lah. Udah gitu kan kenyang kalau makan. Nah, itu ada kuahnya juga jadi minum sekalian. Benar, iya. Kalau gua Nggak gitu. seret, nggak seret sumpah. Sumpah. Karena pantai itu kayak lebih enak aja gitu kayak ocean waves kayak enak aja. Kalau pantai kan gue nggak bisa berenang, jadi gue mending naik gunung. Ini simpel sih alasannya. Ini juga simpel sih alasannya. Apa? Udah keseringan ke pantai. Bosen. Oh, kebalikannya. Gua kangen pantai. Dia keseringan ke gunung. Soal Enggak. rumah nenek kamu di Bukit. Gak gitu. Aku kan di tempat tinggal aku kan sering ke pantai. Pas kesini gak ada pantai, aku kangen ke pantai. Ini alasan ini mesti nebak saya sendiri. Kalau gunung soalnya kayak lebih nggak ada apa-apa gitu loh sama tapi emang lebih serem sih, tapi ya lebih naik tinggi aja. Arahnya kurang diminati ya alasannya ya. Takut hilang. Kenapa milih gunung kalau takut hilang? Kenapa pantai? Karena enak aja dengerin suara ombak. Terima kasih kepada produsernya yang kemarin langsung nembak ya, saya disuruh jadi talent di sini, tapi ternyata seru. Kalau dari gue, makasih juga buat anak-anak produksiannya, anjay, udah keren banget nih menurut gue dan tapi capek juga ya gue nunggu. Iya ya, kita nunggu buat Gitu. macet ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Apa ya? Sebenarnya awal-awal dikasih tahu juga kayak oh oke, biasa aja sih sebenarnya. Tapi pas abis di briefing kayak ini kayak yang di TV ya. Namanya juga program TV. Gak tau, aku kan lihatnya kayak kayak yang aku tonton dulu di TV gitu. Jadi lucu aja ternyata aku bisa ada di acara kayak gini.
Oh iya, jangan lupa nonton Everyday Question Action di YouTube Polimedia @polimedia TV. Tiap hari Senin di YouTube Polimedia TV. Itu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Udah gini kan? Dadah. Efshan, Everyday Question.